Halo semuanya, mau belajar apa ya kita hari ini? Tapi sebelum kita belajar, ada yang mau kenalan nih sama kalian. Siapa ya kira-kira? Ayo kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Santi Sulistia. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Santi. Nah, di sini Ibu akan berkolaborasi dengan Ibu Novi untuk mengajar matematika peminatan. Kelas yang Ibu ampuh yaitu kelas 11 MIPA 7 dan 11 MIPA 8. Nah, untuk semester pertama ini kalian harus mempelajari full trigonometri, di antaranya trigonometri dasar maupun trigonometri lanjutan atau analitikanya. Oke, anak-anak, sekian saja perkenalan dari Ibu. Nanti untuk kelas 11 IPA 7 dan 11 IPA 8, Ibu akan bagikan kode kelas Google Classroom-nya di pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Oke, sekarang kalian sudah kenal ya dengan Bu Santi Sulistia. Tanpa berlama-lama, ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Siapkan diri kalian, siapkan alat tulisnya. Kita simak video berikut ini. Check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika peminatan. Minggu lalu kalian sudah belajar persamaan trigonometri bentuk sederhana. Ada bentuk sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, dan tangan X sama dengan tangan alfa. Hari ini kita akan belajar persamaan trigonometri bentuk lanjut, jadi selain bentuk yang kemarin. Misalnya di sini Ibu punya 2 kosinus kuadrat X dikurangi 5 kosinus X ditambah 2 sama dengan 0, dengan syarat X-nya di antara 0 sampai 360 derajat. Kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, dengan persamaan trigonometri yang kemarin kalian dapat, kira-kira bentuk seperti ini bisa diselesaikan tidak? Ya, tidak bisa ya. Nah, kalau kalian ketemu dengan bentuk persamaan trigonometri yang seperti ini, polanya seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah pola persamaan kuadrat ya. Ada cos kuadrat X, ada cos X, dan ada konstanta. Pola persamaan kuadrat itu ingat? X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini A dan B koefisien, X-nya ini variabel, C-nya konstanta. Nah, ini adalah polanya seperti ini. Nah, pertama, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dengan pola persamaan kuadrat, supaya lebih mudah mengerjakannya, Ibu sarankan untuk memisalkannya dulu. Jadi misalkan, yang kita misalkan apa? Yaitu persamaan trigonometrinya, fungsi trigonometrinya. Ini. Kalau di sini ada cos X, berarti yang kita misalkan adalah cosinus X-nya. Kalau sin X, berarti yang kita misalkan adalah sinus X-nya gitu. Karena di sini cos X, berarti yang kita misalkan cosinus X. Misalnya apa? Ibu ambil misalnya P. Kalian boleh pakai variabel apapun ya, asal jangan X, karena X sudah dipakai di sini. Boleh A, B, C, Z. Nah, Ibu pakai P aja. Sekarang kita ganti cos X yang ada di soal dengan P. Jadi 2P, karena ini kuadrat berarti P kuadrat, dikurangi 5P ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini udah sangat kelihatan polanya, pola persamaan kuadrat. Kita akan mencari P-nya dengan cara pemfaktoran. Kalau tidak bisa difaktorkan, berarti menggunakan rumus ABC ya.
Ini bisa difaktorkan, kita faktorkan saja. Karena ini ada 2P kuadrat, berarti kita tulis di sini 2P, di sini P. 2P dikali P, 2P kuadrat. Kemudian angka yang di sini kita cari dengan catatan jika dikalikan hasilnya 2, jika dijumlahkan hasilnya min 5P. Perkalian yang menghasilkan angka 2 itu adalah 2 dan 1. Ini positif, berarti antara dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Karena nilai yang di tengah ini negatif, berarti nilai angkanya harus negatif dua-duanya ya. Berarti di sini min 1, min 2. Sekarang kita cek apakah ini dijumlah dengan ini hasilnya min 5P atau tidak. Min 1 dikali P, min P. 2P dikali min 2, min 4P. Ini ditambah, hasilnya min 5P. Betul ya? Nah, ini hapus aja. Sekarang kita dapat P-nya. Yang ini kan 2P min 1 sama dengan 0. Yang ini P min 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat 2P-nya sama dengan 1. Ini P-nya sama dengan 2. Maka P-nya ini sama dengan setengah. Yang ini 2. Kita akan mencari nilai sudut X, sedangkan kita baru ketemu nilai P. Maka ini kita kembalikan lagi ke pemisalan yang ini. P-nya kita kembalikan lagi menjadi cosinus X. P-nya kita ubah lagi jadi cosinus X sama dengan setengah. Yang ini juga cosinus X sama dengan 2. Sekarang kita cari X-nya. Di sini aja ya. Cosinus X sama dengan setengah, maka X-nya berapa? Cosinus sudut berapa yang hasilnya setengah? Di kuadran 1, 30 derajat ya. 30. Berapa? 60 derajat. Nilai cos 60 derajat adalah setengah. Kemudian cos itu bernilai positif di kuadran berapa lagi selain di kuadran 1? Ya, di kuadran 4. Jadi X di kuadran 4 itu rumusnya apa? 360 dikurangi alfa ya. Alfanya di kuadran 1 ini 60. Dikurangi 60. Berarti 300 derajat. Ketemu X-nya bisa 60 derajat, bisa 300 derajat. Ini udah ya. Sekarang tinggal yang ini. Cosinus X sama dengan 2. Berapa nilai X-nya? Ini ingat rentang dari nilai cosinus itu dari negatif 1 ke 1. Ini 2. 2 itu di luar dari negatif 1 sampai 1. Berarti ini tidak ada solusi. Ini tidak ada solusi. Berarti yang ini tidak usah dihiraukan. Jadi himpunan penyelesaian kita hanya 2 sudut ini. Yang pertama 60 derajat, yang kedua 300 derajat. Paham? Semoga paham ya. Lanjut contoh yang kedua. Kalau tadi kan fungsi trigonometrinya itu ada 1 ya. Jadi kalau di sini cos, di sini juga cos. Nah, sekarang gimana kalau di suatu persamaan trigonometri itu ada 2 fungsi trigonometri? Contohnya ini. Di sini ada cos X, sebelahnya ada sin X. Sedangkan pola persamaan kuadrat itu variabelnya hanya 1, ya kan? Nah, ini tentu saja masih bisa diselesaikan. Caranya kita ubah dulu bentuknya. Gimana cara ngubahnya? Nah, ini yang harus kalian hafal dan ingat, itu identitas trigonometrinya. Jadi bentuk yang di soal ini kita ubah sedikit pakai identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri itu kita pakai buat senjata kita untuk merubah soal yang agak sulit dikerjakan. Kalian ingat identitas trigonometri yang paling dasar ada sin kuadrat X ditambah cos
kuadrat X sama dengan 1. Nah, dari identitas trigonometri ini, kita bisa pakai cos kuadrat X sama dengan apa? Bisa juga sin kuadrat X sama dengan apa, gitu kan? Nah, ini salah satunya kita ubah supaya bentuknya jadi satu fungsi trigonometri. Terserah mau yang diubah yang cosinus atau yang sinus, boleh. Kalau ibu mau ubah yang cosinus aja. Jadi dari identitas trigonometri yang ini kita pakai cosinus X sama dengan 1, ini pindah ke kanan jadi negatif sin kuadrat X. Nah, nilai cosinus X di sini kita ganti dengan 1 min sin kuadrat X. Jadi kan fungsi trigonometrinya sama ya, sama-sama sin X. Nah, kita hapus dulu ya ini ya. Ini kita ganti jadi 1 min sin kuadrat X dikurangi 3 sin kuadrat X sama dengan 0. 1 min sin kuadrat X dikurangi 3 sin kuadrat X jadinya min 4 sin kuadrat X sama dengan 0. Nah, satunya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi di sini sisa min 4 sin kuadrat X sama dengan min 1. Terus kita jadikan ruas kiri sesederhana mungkin. Jadi kita buat jadi sin kuadrat X sama dengan, jadi negatif 1 dibagi negatif 4 gitu ya. Atau ini 1/4. Ini masih kuadrat sinnya. Kita jadikan sin X. Berarti diapakan? Diakarkan ya. Jadi akar dari 1/4. Hasilnya setengah. Setengah ini nilainya bisa positif, bisa negatif karena bentuk akar ya. Sekarang kita sudah ketemu nih nilai sin X-nya sama dengan plus minus setengah. Berarti kita dapat mencari nilai sudut X-nya. Yang pertama, berarti ini kita punya sin X sama dengan setengah yang positif dan sin X sama dengan minus setengah. Ya kan, plus minus, ada yang positif, ada yang negatif. Kita cari nilai X-nya. Yang ini dulu. Untuk yang ini, berarti nilai X-nya itu karena ini positif, nilai sin yang positif ada di kuadran 1 dan 2. Di kuadran 1 yang nilai kosinus sudutnya setengah itu adalah 30 derajat, betul. Kemudian di kuadran 2 nilai sin X yang hasilnya setengah itu berarti 180 dikurangi alfanya 30. Berapa? 150 derajat. Ya. Udah, yang positif hanya di kuadran 1 dan 2. Atau yang ini, sin X-nya sama dengan min setengah. Berarti X-nya tuh yang nilai sin-nya itu negatif, itu dia ada di kuadran 3 dan 4. Di kuadran 3 rumusnya apa? 180 ditambah alfanya 30. Hasilnya 210. Nah, ini kuadran 3 ya. Kemudian terakhir, nilai sin yang negatif ada di kuadran 4 juga. Di kuadran 4 rumusnya apa? 360 dikurangi alfa 30 sama dengan 330 derajat. Sudah, karena batasnya dari 0 sampai 360, berarti udah selesai sampai sini. Kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Gitu. Paham?
Oke, itu tadi ya 2 contoh soal persamaan trigonometri dengan pola persamaan kuadrat. Semoga kalian paham dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti di akhir tayangan, Ibu akan berikan beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Nanti dikirimkan ke Google Classroom masing-masing aja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.